Silakan. Maju lagi. Boleh belah kiri sini. Geser sini. Oke. Silakan ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi Istighfar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istighfar Mbak, istighfar Mbak. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Coba teman-teman. Selimutnya dong. Waduh. Udah kedinginan banget. Ya. Maaf. Oke. Suaminya berdiri aja dulu. Mas boleh Suaminya berdiri Mas, biar ditangannya. dipegangi sama Suaminya teman-teman berdiri aja, kreatif nggak ya. apa-apa. Oke, Mas silakan ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa Mas? Namanya Muhammad Saiful. Mas Muhammad Saiful, istrinya namanya? Erna Sariningsih. Erna Sariningsih. Oke, Mas ini kenapa istri seperti itu langsung jatuh? Masuk sini langsung jatuh, kenapa tuh? Ya mungkin karena dari efek dari Keluhannya apa Mas? Keluhannya aja dulu. keluhannya dulu ini pernah Pak Ustadz Fisik dulu ya, kenapa? ininya Pinggang? tulang ekornya ya sakit, terus kepalanya itu terasa berat gitu, sering pusing gitu. Yang pertama kali sakit apa? Kepala dulu atau? Kepala dulu Tahun berapa itu? udah lama, tahun 2015-an. 2015. Sudah menikah belum? Sudah menikah. Oh sudah Sudah bisa. menikah ya. Ibu Erna udah bisa ngobrol? Udah ya, coba ya. Nah, ini kayaknya sama ibunya biar lebih jelas. Bu, geser lagi. Nah, Siap. silakan. Dipegangin ya, siap. Bu Erna, silakan dijelaskan keluhannya apa? Saya sakit. Lebih dekat lagi mikrofonnya. Sakit tulang ekor Pak Kiai. Ustadz. Habis melahirkan anak yang pertama. Terus habis melahirkan itu langsung sakit tulang ekor, nggak bisa bangun, nggak bisa duduk, nggak bisa berdiri. Terus ya udah 40 hari alhamdulillah bisa enakan. Udah lupa, udah nggak sakit lagi. Terus tahun 2012 saya itu kan hidup masih numpang di tempat bude saya. 2012? Iya. Itu sudah lahirin belum anak? Sudah lahirin kan saya itu. Anak udah usia hampir 5 tahunan. Udah sekolah. Kena pertama sakitnya apa? Waktu habis melahirkan tulang ekor Pak. Tahun berapa sakit. itu? Tulang ekor Tahun berapa? 2007. Wow, masnya bilang 2015. Suami yang keberapa ini? Terus ini Pak Kiai, itu saya kan tinggal masih sama bude saya. Ya. Terus waktu itu saya nemuin telur 7 Pak Kiai, telur busuk. Oh, telur busuk 7. Iya. Di mana? Di belakang rumah. Itu saya kan curiganya kok ada tumpukan daun pisang. Oh, kayak ditumpuk, Iya, ditumbukin, taruh di situ. ditimbun gitu. Pantas ketahuan ya orang di Iya, soalnya kok timbun ada gitu. banyak semutnya Pak. Harus gitu terus saya curiga, kok ada telur tapi udah pecah 2. Wah, udah pecah 2. Oh iya udah pecah 2 tapi Bau. Ya bau, namanya juga telur busuk. Terus Itu di rumah bude? Iya, terus waktu itu saya udahlah daripada saya buang ke tetangga dan jadi masalah, yaudah saya tumpuk lagi sama tanah. Setelah itu berapa hari kemudian saya nemuin taburan bunga mawar di depan. Itu yang naruh bude apa? Ya nggak tahu kan itu. Nggak pernah tanya? Nggak pernah tanya sama bude gitu ya? Enggak, itu juga kan waktu itu nggak punya ayam Pak Kiai, telur busuk itu. Oh enggak, Siapa ada tahu ayam. gini, maksudnya kali ya. Iya. Orang itu kan telur busuk itu kan biasanya kata orang-orang. Ini kata orang, kalau saya nggak tahu nih. Biasanya alat untuk nangkal santet bisa aja. Oh, Kata orang-orang. telur busuk itu untuk nangkal kata orang-orang. Katanya. Bisa jadi kalau untuk nangkal sifatnya nangkal berarti orang dalam yang naruh di situ ya. Iya, gitu loh. Barangkali bude yang naruh nggak juga? Iya, karena Enggak sih, bude jarang. saya enggak sebut, kayaknya enggak. Kayaknya. Enggak, terus waktu itu Kayaknya bener serius nih, sholatnya Iya. tertib nggak dia? bude saya sholatnya tertib. Oh. Terus ini apa? Waktu itu juga saya nemuin taburan bunga mawar Di mana? di depan kayak gang mau masuk ke tempat saya. Oh beda sama tempat naruh telur tadi beda ya? Kenapa? Sama naruh telur tadi beda? Enggak, kalau telur kan di belakang. Di belakang, rumah, ini iya. di depan. depan. Oke. Iya, terus setelah itu saya sering didatengin ular. Datengin ular? Iya. Ular itu gimana maksudnya? Jadi ular tiba-tiba ada di deket saya. Ular itu kepala sama ekornya sama. Maksudnya gimana sih? Bentuknya sama. Jadi, Oh, lurus kayak Iya. pensil gitu? Iya, nggak besar ularnya. Kayak cacing ya, Bosat. Paling segini.
Ini ular apa penggaris, Pak? Iya, ular. Pensil. Enggak, Makanya saya bilang pensil. Segini, Pak Ustadz. Iya. Kalau saya mau buang, saya ambil sapu udah nggak ada. Ini mimpi apa real? Apaan, Benar, real? pernah dipegang? Oh, berarti Pernah. sama seperti Mbak Savitri. Kenapa? Lihat kuda ada kumisnya. Nah, Ini ada ular. kumisnya nggak ularnya? Oh, nggak ada. Berarti nggak kawin silang. Pernah dipegang? Enggak, waktu itu sering lah saya kalau nemu itu setiap malam Jumat, Pak Kiai. Oh, tiap malam Jumat. Iya, terus alhamdulillah tahun 2013 saya bisa bikin rumah sendiri, udah nggak numpang tempat bude. Terus saya juga waktu itu dalam kondisi hamil 3 bulan, tapi setelah itu saya cek udah nggak ada. Ularnya udah nggak ada. Apanya yang? Kandungan saya udah kosong, udah. Innalillahi. Emang hamil berapa bulan? Waktu itu udah 3 bulan. Di 2013 tadi ya, Baru 3 bulan. pas dicek kosong. Terus saya kan waktu itu masih inilah istilahnya penasaran, saya USG. Ternyata sampai sana ibu udah nggak hamil, udah kosong kandungannya. Tapi saya minta dicek masih positif. Masih positif, tapi kandungan udah nggak ada ya? Itu udah nggak ada di USG. Oh, tapi pada waktu awal 2 bulan hamil itu ada. Ada, saya masih positif. Cuma belum pernah USG, pas USG itu usia 3 bulan. Baru ketahuan nggak ada janinnya gitu ya? Iya. Maksudnya nggak ada tanda-tanda lah dalam ininya. Terus kata itu spesialis kandungnya, udah ibu minta sama yang di atas aja biar dikasih tahu ini kandungan yang baik apa yang buruk. Kalau yang baik ya biar berkembang, kalau buruk biar dia keluar dengan. Akhirnya keluar nggak sedihnya? Alhamdulillah setelah itu keluar. Keluar. Ya terus saya hamil lagi yang sekarang istilahnya anaknya udah gede sih, sekarang udah 5 tahun. Ya itu juga waktu ngandung dia sering didatangin ular juga, Pak. Ularnya pendek juga? Sama seperti itu terus. Laki apa perempuan ularnya? Ya nggak tahu. Orang palanya aja sama ekornya Terus gimana waktu nentuin itu kelamin? saya mau ke kamar mandi, kepegang kepalanya gitu. Kepala ularnya? Iya. Yang pendek itu? Aduh, geli Rasanya dengernya. gimana rasanya? Ya nul gitu lah. Nol. Saya langsung. Malam Jumat lagi. Iya, seringnya malam Jumat. Tapi setiap Iya, kali setiap kali didatangin ular, udah pasti ada kejadian apa gitu Pak Kiai. Apa kejadiannya tolong? Ya waktu itu tiba-tiba kandungan saya mules kayak orang mau keguguran gitu. oke, Tapi oke, alhamdulillah. oke. Iya. Jadi Terus Kesimpulannya Pak Ustadz, dari ular, datang ular, pasti perut nggak enak gitu ya? iya, setelah itu anak saya lahir. Waktu itu kondisi sehat Pak Kiai, tapi ya itu malam-malam saya didatangin ular pas hari ke-7, waktu itu malam Jumat juga, kasih nama, tiba-tiba saya langsung ngedrop, langsung sakit. Waktu itu saya yang sakit, tapi setelah itu anak saya ternyata yang harus didiagnosa kena jantung, Innalillahi wa inna ilaihi. jantung bocor. Berarti anak keberapa nih yang sekarang? Ya, Tiga ya? kedua Yang kan kedua udah udah hilang. meninggal ya? Maksudnya hilang gitu. Yang kedua meninggal. Ya alhamdulillah sih sudah sehat, sekarang udah operasi jantung. Sempet sih waktu itu rumah sudah kejual gitu Pak Kiai. Pak, pernah ke orang pinter nggak? Berulang kali. Berulang kali. Dikasih apa sama orang pinter? Katanya dapat keris, saya dengar-dengar. Iya. Dari orang pinter. Waktu itu kan kondisi gini Pak ya, Pak Ustadz. Anak saya kan sakit, terus sudah sehat, sudah mendingan. Saya udah datangin ular lagi. Suami yang jadi berpaling pernah. Berpaling kerisnya maksudnya? ada di bawah di sini? Sekarang kedisnya ada. Di mana? Waktu itu saya dikasih. Di bawah. Dibawa, coba Mas. Iya. Duh, jangan saya yang pegang deh. Tapi kalau Coba, keris ini, dibuka dulu Mas. tapi Masa kalau dibuka? keris ini perempuan baik sama saya Pak. Apa iya? Iya. Coba kita Coba, tes. coba, coba. Kita tes ya. Saya mau ngetes tapi iseng nih tes saya nih. Coba buka Mas. Buka Mas. Buka ya, oke. Saya mau ngetes Mbak Savitri. Berani megang keris nggak? Naikin ke atas Mas kerisnya. Dinaikin. Mbak Savitri, ayo Mbak. Berani. Coba Mbak. Sini. Ah. Aduh. Saya aja takut Mbak Savitri bener loh. Kaget saya. Aduh. Biasanya kalau benda-benda dari orang pinter itu nggak boleh dipegangin ke orang lain selain yang punya. Punya. Itu gimana rasanya Mbak Savitri sekarang? Pindah. Kenapa Pak Ustadz? Ngeri. Panah. Ini nggak pernah dimandiin ya? Apa? Pernah dirawat sama Nggak Gak saya. pernah dirawat dirawat, ya? gak pernah dimandiin. Nggak pernah. Kenapa bisa tahu Mbak Savitri? Iya. Coba ditanyain isinya apa coba sama di dalam tuh. Isinya apa coba? Ini ibaratnya kayak tombak, cuman kecil ya. Tombak. Maksudnya berbentuk keris gitu? Tombak tuh kan besar, tapi ini yang kecilnya. Oh.
Saya lihat. waktu itu Tombak cuman kecil. dikasih juga nggak pernah saya rawat juga sih. Nggak sampai pernah sekarang. dirawat? Iya. Waktu itu juga gini Pak Ustadz, saya kan sakit. Sebelum sakit saya sempat kesurupan ular juga. Lumayan lama dari jam 8:30 sampai jam 1 malam. Habis kesurupan saya Itu langsung sakit tulang kesurupan ekor ular lagi. itu setelah dapat keris atau sebelum dapat? Udah dapat. Terus saya tiba-tiba jadi kambuh lagi nih yang tulang Yang ekor. tulang ekor yang Iya. tadi Terus saya jadi BAB, darahnya itu ngegumpal. Oke. Saya lari ke Pak Kiai, saat di sana saya disarankan supaya cari ramuan hewan kaki 1000. Tapi yang laki-laki jenis kelaminnya dibikinin kopi, nanti diminumin ke saya gitu. Kaki 1000-nya. Iya. Tapi kan nyari itu nggak ada, susah. Iyalah. Jadinya saya karena nggak tahan sakitnya Nyanyi saya kayak operasi. cari hewan kaki 1000. Tapi Iya. berat loh Gampang. Ustadz, ini lama-lama berat loh Nggak ini. apa-apa pegang aja. Boleh mau gue diambil lagi nggak Pak Ustadz? Terus? Kasian takutnya menjeblak lagi ke bawah. Ini gitu. Pak Ustadz, saya habis operasi kan saya masih sakit. Saya lari ke orang pintar lagi, tapi lain lagi bukan orang yang itu. Dicariin sama saudara. Ternyata sampai sana saya disantet katanya. Oh beda lagi Kaki analisanya. 1000 itu di pasar burung banyak. Berat ini lama-lama ke tangan saya. Terus ini Berat. Pak Ustadz di sana Harimaunya saya suruh tiduran, suruh dibasuh ngilangin. sama air, keluar gumpalan darah di tulang ekor saya. Ini, Terus keluar lagi nanah. Harimaunya suruh ngilangin. Berat nih, lama-lama ke tangan saya. Terus Lama-lama. keluar nanah, terus keluar paku Pak Kiai. Dari tulang ekor nih. Iya, pakunya yang kecil-kecil 7. Itu keluar sendiri atau dikeluarin sama orang pintar? Dikeluarin sama dukun? orang pintar itu pakai pisau kecil. Habis beal maksudnya? Enggak, di tulang ekor Pak. Di sebelah sini. Di sini Pak Oh Ustadz. situ. Iya. Pinggang apa pinggul Tulang apa? ekor Panggul. persis di atas tulang ekor. Tulang ekor. Berarti di tengah-tengah itu. Iya, pas tengah-tengah. Ada yang lihat itu dibuka kemudian pakunya dikeluarin gitu nggak? Atau Iya. muncul sendiri gitu? Dikeluarin pakai pisau. Yang keluarin siapa? Pak Kiainya. Pak Kiainya. Andi. Ya. Tapi yang nyaksin waktu itu bule saya. Bule ngelihat langsung Iya, bener-bener ya. bener. Kepala Biasanya kan ada yang sendiri tutupin kain dulu, tutupin kain, ntar tiba-tiba dari bawah Enggak, kain dia keluar. benar-benar lihat dengan sendirinya. Terus yang paling mendasar itu paku besar segini dililitin sama kawat, semua berkarat. Aduh, horor banget sih. Oke, Mbak Erna. Aduh. Maju ke depan. Coba Mbak, saya pegangin mikrofonnya ya. Tapi aku takut. Nggak, mic-nya saya pegang dulu. Tenang, nggak perlu takut. Insya Allah. Tenang. Ya, Mas ikut lu Mas yuk. Samping. Iya. Kenapa nggak mau lihat Pak Ustadz? Itu matanya. Kalau sama orang pintar dikasih keris, sama Pak Ustadz dikasih emas batang. Buat dijual lagi. Lihat saya. Ayo lihat saya. Kamu siapa? Bisain Pak Ustadz. Kamu yang nyuruh siapa? Kalau jujur aman. Kalau nggak jujur saya potong-potong. Mending jujur. Jujur. Sekarang saya tanya, kamu siapa yang nyuruh? Yang nyuruh siapa? Coba jujur, ayo. Yang nyuruh siapa? Allahu Akbar. Bentar. Aku kaget. Jangan dipisahin Pak. Hah? Saya jangan dipisahin. Emang tahu saya bisa misahin kamu sama Mbak Erna? Mas, tangannya jangan usah dipegangin, biarin aja. Nggak usah dipegang. Usah dipegang. Pegang badannya aja. Pegang badannya aja. Ah. Sekarang saya tanya, kamu yang nyuruh siapa? Kamu nggak mau dipisahin? Iya benar. Yang nyuruh siapa? Mending jujur. Ayo. Yang nyuruh siapa? Saya nyuruh siapa? Ayo ngomong. Kamu yang dari mana? Coba bilang, ya jujur. Kamu yang dari mana? Kalau kamu nggak ngomong, saya langsung doa, saya minta maaf kalau terpaksa saya ngancurin kamu. Tapi kalau kamu ngomong, kamu paling tidak kamu aman. Ada jalan terbaik lah Pak Ustadz Iya, ya. kamu dari mana? Bilang. Ayo. Wujudmu apa? Wujudmu apa?
Wujudmu apa? Siluman. Wujudmu apa? Man, siluman. Ular bukan? Ular. 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 Coba lihat saya sini. Lihat. Saya mau tanya. Ular beneran. Kepalamu apa? Manusia. Laki, perempuan. Perempuan. Bertaring kagak? Bertaring kagak? Kamu nempatin di mana biasanya? Hah? Di kepala. Oke, saya tanya. Kamu udah jujur. Sekarang saya tanya. Kamu disuruh siapa? Kamu nggak ngomong? Beneran? Ya sudah. Kamu mau saya lepasin apa enggak? Mau? Mau apa enggak? Ini takut sama dukunnya ya? Mbak? Karena biasanya Mbak kalau ular, Mbak ular. Mbak ular, iya Mbak ular. Karena yang udah-udah kalau nggak mau gini biasanya Takut sama dukunnya. takut sama dukun, ya. Udah, sekarang nggak usah takut sama dukunnya. Dukunnya nanti biar diberesin sama Mas Bobi. Jangan kok saya. Jangan. Ya nggak apa-apa lah sekali-kali. Jangan Pak Ustadz. Hah? Sama Pak Ustadz diberesin gitu. Sampai rapi pokoknya sama Pak Ustadz. Terima jadi aja kalau sama Pak Ustadz udah. Emang operasi, habis dijahitin selesai. Ular, lihat saya. Kamu takut sama dukunnya. Bukan bener, takut. Lihat saya. Kamu disuruh ngapain sama Mbak Erna? Disuruh ngapain? Gak apa-apa, jujur. Bunuh. Bunuh. Oke. Sekarang saya tanya. Dukunnya lagi ngapain sekarang? Lagi Hah? mantau. Lagi mantu saya. Lagi? Lagi mantau saya. Oh, gak usah takut. Kamu ngomongnya santai pelan, dukunnya nggak denger, ini ditutupin, dibentengin sama Mas Bobi. Udah dibentengin, apalagi lagu-lagunya gambus, enak. Nah. Ya, udah Berarti nggak usah takut. Anak-anak gambus mau latihan katanya Pak Ustadz? Hah? Mau coba untuk ngelawan dukunnya, mau coba? Boleh kalau mau, silakan. Tadi siapa yang Ada yang bisa? Ya, mau. Oh, silakan nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi selain kena corona, nanti kena dukun santet nggak apa-apa. double? Double. Udah sekarang saya tanya, jawab jujur. Dukunnya nggak dengerin walaupun dia mantu, dia mantau tapi nggak tahu. Sekarang saya tanya, kenapa kamu mau bunuh Mbak Erna? Nggak apa-apa, jujur aja nggak Jujur apa-apa. aja. Kayak nggak seneng. Nggak seneng. Nggak seneng. Yang nggak seneng dukunnya atau ada orang yang nggak seneng? Apa? Oh disuruh. Dukunnya Oke. disuruh sama orang yang nggak seneng. Oke. Sekarang kamu udah jujur. Saya tanya, yang nyuruh namanya siapa? Nggak Nggak apa-apa tenang. ngomong. Dia nggak denger. Ini tapping, tadi dipotong. Siapa yang nyuruh? Nggak apa-apa ngomong. Dukunnya nggak denger dia. Heeh. Nanti saya beresin sama Mas Bobi. Sebutin, cepetan. Kalau lama-lama dukunnya tahu kalau kamu mikir, ya udah langsung sebutin. Hah? Siapa namanya? Laki, perempuan? Perempuan. Perempuan orang satu rumah dulunya? Tetangga rumah? Tetangga. Satu rumah apa tetangga rumah? Nggak tahu. Nggak tahu. Kamu pasti tahu. Kamu yang di mana itu? Yang di telur apa yang di bunga? Yang di telur. Telur. Oh, ya Yang pecah dua tadi kali kan ada 7 telurnya tuh. kayak virus saja pecah ya. Heeh. Ya sudah. Sekarang saya tanya, kamu ada di kepalanya Mbak Erna? Benar? Temanmu ada berapa? Hah? Yuk, lihat saya, nggak usah takut. Lihat saya. Temanmu ada berapa? Satu. Berarti kamu berdua. Oh, kamu sendiri. Oke. Sekarang saya tanya dari kamu sendiri. Kamu mau keluar nggak? Kamu sendiri yang jawab. Nggak usah mikirin dukun. Saya tanya. Saya udah perjanjian Pak Ustadz. Udah Nggak usah perjanjian. perjanjiannya saya akan lepasin. Nggak usah takut. Ini. Zaman sekarang jin itu ada taluk sama orang yang bukan jin, emang orang bukan jin. Pusing. Ya sudah, saya mau tanya, mau nggak itu perjanjian saya bubarin? Udah Force tinggal major, kamu force major. jawab. Kalau enggak, kamu bermasalah loh sama saya loh ini. Kamu bermasalah loh sama saya. Ular. Ntar dulu.
Saya mau tanya, boleh ya? Saya tanya ya. Jawab jujur ya. Di dalam tubuhnya Mbak Safitri ada apa? Teman saya. Ada temannya. Apa wujudnya? Sama. Oh, sama. Ular, katanya Mbak Safitri baik. Itu kan temenmu tuh. Gimana coba? Coba kamu lihat beneran dia baik apa enggak? Coba kamu jawab. Jutek. Apa? Jutek. Oh, punyanya Mbak Safitri jutek. Ah, judes Tapi sih. bisa apa besok? Kalau sama Mbak Safitri dia mau ngapain ke Mbak Safitri? Gak tahu. Hah? Coba ditanyain. Nah, lihat beneran. Tanyain sekarang. Make. Hah? Sama tajam ke saya jahat. Apa? Jahat dia mah yang di situ. Oh, jahat. Jahat tajam ke saya. Oh, iya. Berarti gini kali pas lihat, apa lu lihatnya? Jadi takut. Ya. Nopo. Lu lihat, colok mata lu. Gitu. Ya sudah, nggak apa-apa. Katanya baik kok, nggak apa-apa aja ya. Oke. Ular, saya akan bantu keluarkan. Dukunya berapa yang nyerang Mbak Erna? Berapa? Dua. Sekarang dua-duanya manto atau satu aja yang manto? Tinggal satu. Satu mantul. Satu manto, oke. Saya selesaikan, kamu nanti kembali ke kerajaanmu ya, oke? Dan jangan urusin orang-orang yang begitu. Mau? Mau? Selain yang di kepala, kamu di perutnya Mbak Safitri ada nggak? Ada. Siapa yang nyerang itu? Di perutnya Mbak Safitri. Mbak Safitri. Bahaya, makanya. Salah. Lihat bener ya. Lihat. Gitu. Ntar kamu dibentak lagi loh. Ngapain lu lihat gue lagi? Lupa saya Mbak Erna, kok Mbak jadi Erna. Mbak Safitri? Iya, ya? iya, iya. Tapi ya nggak apa-apa, malah bener ya. Iya. Ya nggak apa-apa. Ya sudah. Ular, sihir yang ada di tempatnya Mbak Erna ini akan saya lepasin. Kamu perjanjiannya akan saya hancurkan. Paham? Dukunya akan saya selesaikan. Paham? Kamu nanti kembali. Kamu mau keluar lewat mana? Mulut ya, oke. Kalau di tubuhnya Mbak Safitri ada, di tubuhnya Mbak Erna ada ilmu nggak? Ada. Oke. Siap. Turunan gitu ya. Ular, kamu punya nama? Punya siapa namanya? Hah? Sri. 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 Sri namanya. Jowo banget. Jowo banget, Sri. Sri, kamu itu kata suamimu, kamu itu beli terasi kok nggak pulang-pulang toh Sri? Iya itu. Ditunggu sama suami. Legenda ya. Pulango Sri, pulango, ditunggu suamimu, ngerti? Ya sudah, Sri, Sri rezeki. kamu siap-siap balik ya. Biarin Mbak Erna sadar biar ngaminin doa saya, kamu dengerin doa saya nanti lepas. Oke, dukunya akan saya selesaikan. Siap? Siap? Cakep, Cakep. cakep. Ini dukunnya. Ularnya sebenarnya penurut Bosat ya? Kalau sama saya. Iya benar. Iya sih. Kalau nggak nurut ya ngerti sendiri. Saya kan hobinya makan ular. Ular. Ya Tongseng. sudah. Tumben kamu senyum, Sri. Kenapa kamu senyum? Hah? Apa? Terus Ustadznya ganteng. Ini yang saya tunggu. Mulai. Siraman kolbu tuh menang di sini doang. Di mana Jin jujur gitu. Cuma di sini siraman kolbu Jin jujur ya. Iya. Aduh, Sri. Di bawah juga. Beribawa juga. Kalau saya gimana Sri? Beribawa nggak? Biasa aja. Biasa. Kalau aku Sri gimana Sri? Udah tua. Udah tua. Kalau aku kayak gimana? Nah, lihat ini. Awas jangan lihat tadi colok matanya. Mbak Safitri cantik. Cantik. Cuma yang di dalam saya benci. Cantik, tapi yang di dalam benci katanya. Sama? Benci sama siapa? Sama iya. Itu temenmu namanya apa? Kalau di manusia namanya apa itu kayak temenmu itu? Hah? Tahu. Kalau kamu kan udah ngerti tuh, Sri. Dia Apa nggak punya namanya? Nama. Hah? Dia nggak punya nama. Enggak, makhluknya itu namanya apa? Ular.
Ular. Kalau di dunia manusia, ular itu namanya apa kalau di dalam situ? Silumin gitu ya? Siluman jin dia mah. Siluman ya. Siluman jin. Iya sudah. Emang kamu beneran nggak ada kepalanya sama ekor mirip mukanya? Kamu? Iya. Kesian amat sih kepala sama ekor sama. Jadi kalau mamanya Sri ini jadi cewek, buntak itu. Sri jangan marah Sri ya, ini Jangan, bercanda Sri. Jangan. Ngerti ya? Nggak apa-apa. Yuk, Sri, kamu siap keluar. Saya akan bantu keluar. Ini kamu kan terkunci di dalam tubuhnya Mbak Mik. Tolong dong Mik. Kamu kan terkunci dalam tubuhnya Mbak Erna, betul kan? Insya Allah saya akan buka. Kayaknya di dunia ini kayaknya satu deh yang diizinkan membuka begini ini ya. Saya akan buka. Kamu akan bebas, jangan main-main di kehidupan manusia. Kamu boleh di dunia jin. Kalau kamu mau, masuklah Islam. Kalau kamu mau. Kalau Nggak mau, nggak apa-apa. Saya udah pernah sholat tapi nggak bisa Kamu pernah ngikutin sholat, tapi belum bisa. Kamu belum syahadat sih. Coba kamu syahadat, nanti hidayah sama rahmat Allah itu akan diberikan pada kamu. Ngerti? Kamu cari jin yang sudah sholat, yang tertib. Bilang, kalau gabung kamu dari mana? Bilang, saya disuruh Ustadz Danu untuk belajar sholat, belajar agama Islam. Nanti kamu akan diterima di situ. amin. Insya Allah paham? Kamu akan saya lepaskan. Gak usah takut sama dukun. Dukun itu urusannya Mas Bobi ya. Bukan. Hah? Urusan saya bawain acara. Oh iya. Sri, siap-siap keluar. Saya akan bantu ya. Saya akan pecahin itu ilmu-ilmu dari dukun-dukun yang ngunci kamu. Ngerti kan? Dikunci kan kamu? Terkunci? Dikunci. Oke. Mbak Safitri mau ikut doain nggak apa-apa loh. Kalau mau ikut mengaminkan. Takut cantiknya hilang. Nanti jadi mirip ekor. Tapi saya juga nggak ngerti ya. Hari Kenapa? ini nih memang mungkin baru pertama kali syuting ini ya, kayak Islamin gini ya. Kayak bibir aku tuh kayak bungkam aja, malas ngomong ngapain kayak gitu. Oh, gitu? Iya, biasanya aku paling cerewet banget gitu. Oh, nggak sariawan nggak tapi ya? Enggak. Oh, enggak. Barangkali tiba-tiba sariawan ya. Ya sudah. Sri siap-siap. Biarkan Mbak Erna sadar ya. Kamu tenang, kamu siap-siap keluar. Dengerin doa saya baik-baik, jangan dilawan. Kamu akan hancur ngelawan doa saya. Paham? Sangat paham? Oke. Biarkan Mbak Erna sadar ya. Mbak Erna, istighfar. Istighfar. Oh ya, oke. Bisa berdiri Mbak Erna? Bisa? Oke. Aduh. Dipegang ya sama ya, siap-siap ya. Mbak Erna, aminkan doa saya. Fokus ya Pak. Pemirsa di rumah, penonton Siraman Kolbu, boleh ikut ngaminkan doa saya. Kalau kasusnya mirip, mudah-mudahan doa kita dikabulkan Allah. Amin. Jika ada di dalam tubuhnya pemirsa di rumah ada Sri yang lain, ya. Namanya ini siluman ularnya namanya Sri katanya. Ular tapi kepalanya cewek. Ya sudah, saya harus menyelesaikan tugas saya. Mbak Erna, aminkan doa saya. Pemirsa di rumah boleh ikut ngaminan doa saya. Mbak Safitri juga boleh ikut ngaminin. Ya. Ustaz Asep silahkan ikut ngamin. Silahkan. Semuanya boleh. Nah yang ini jangan dulu. Kenapa? Jangan, nggak bisa main nanti. Saya takut nggak bisa main. Jangan diambil. Tiba-tiba dibanting gitarnya kan repot. Iya repot nanti. Selesai acara. Mas boleh ikut ngaminin. Aminin ya. Pak Erna aminkan. Dengarkan doa saya baik-baik. Jadi intinya bukan diaminkan tapi dengarkan doa saya baik-baik. Saya akan bantu doa ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, telah datang kepadaku saudaraku yang bernama Mbak Erna Sariningsih ya Allah.
memohon kepadamu udah beberapa tahun belakangan ini, kurang lebih 17 tahun, 7 tahunan ya Allah. Dimohonkan kepadamu agar sakit yang menjadikan Mbak Erna kesakitan terus-menerus ya Allah. Dimohonkan agar Engkau berkenan memberikan kesembuhan kepada Mbak Erna ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, jika sakitnya Mbak Erna disebabkan karena kesalahan dan dosa-dosa Mbak Erna ya Allah, aku mohon kepadamu ampuni kesalahan dan dosa-dosa Mbak Erna ya Allah. Amin. Ampuni kesalahan dan dosa-dosa Mbak Erna ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, jika di dalam tubuhnya Mbak Erna banyak sekali ilmu-ilmu dari orang tua sebelum Mbak Erna ya Allah, banyak sekali ilmu-ilmu dari orang tua sebelum Mbak Erna ya Allah, aku mohon kepadamu semua ilmu-ilmu yang ada dalam tubuhnya Mbak Erna, jika ilmu-ilmu tersebut musyrik ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, cabut dan keluarkan dari tubuhnya Mbak Erna ya Allah. Amin, ya rabbal alamin. Amin. Cabut dan keluarkan dari tubuhnya Mbak Erna ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Cabut dan keluarkan dari dalam tubuhnya Mbak Erna ya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan aku memohon kepadamu ya Allah, jika di antara ilmu-ilmu tersebut membangkang ya Allah, aku mohon kepadamu hancurkan ilmu-ilmu yang ada di tubuhnya Mbak Erna dari orang tua sebelum Mbak Erna. Jika dia membangkang, tidak mau keluar ya Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Cabut dan keluarkan seluruh ilmu-ilmu dari tubuhnya Mbak Erna dari orang tua sebelum Mbak Erna ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadikan ya Allah, kabulkan doaku untuk Mbak Erna ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, aku mohon padamu ya Allah, jika di dalam tubuhnya Mbak Erna banyak sekali ilmu-ilmu musyrik yang mengunci tubuhnya Mbak Erna, pengobatan-pengobatan musyrik yang mengunci tubuhnya Mbak Erna, dan amalan-amalan yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengunci tubuhnya Mbak Erna, aku mohon padamu dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu, hancurkan seluruh mantra-mantra ilmu dan pengobatan musyrik yang mengunci tubuhnya Mbak Erna, dan juga amalan-amalan yang tidak sesuai dengan sunnah Rasul yang ada dalam tubuhnya Mbak Erna ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hancurkan seluruh ilmu dan pengobatan musyrik serta amalan tidak sesuai dengan sunnah Rasul yang ada dalam tubuhnya Mbak Erna, dan keluarkan dari tubuhnya Mbak Erna ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadikan ya Allah, kabulkan doaku untuk Mbak Erna ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, aku mohon padamu jika di dalam tubuhnya Mbak Erna ada mantra-mantra sihir, telur dan santet ya Allah, yang ada di kepala, yang ada di perutnya, yang ada di dada dan seluruh tubuhnya Mbak Erna, aku mohon kepadamu semua mantra-mantra sihir yang dikirimkan untuk Mbak Erna, dan mantra-mantra sihir tersebut melalui benda-benda yang ada di rumahnya Mbak Erna ya Allah, benda-benda sihir dan mantra-mantra sihir yang ada di rumahnya Mbak Erna ya Allah, dan juga benda-benda sihir yang ada di dukunnya ya Allah, dan juga mantra-mantra sihir yang senantiasa ditiup-tiupkan untuk menyerang Mbak Erna. Aku mohon padamu semua benda-benda sihir dan mantra-mantra sihir yang ada di muka bumi ini yang dipergunakan untuk menyerang Mbak Erna agar Kau hancurkan ya Allah, dan juga yang ada dalam tubuhnya Mbak Erna hancurkan ya Allah, dan cabut dari tubuhnya Mbak Erna, hilangkan dari rumahnya Mbak Erna, dan juga yang ada di tempat dukunnya ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hancurkan seluruh mantra-mantra sihir, benda-benda sihir yang ada di dukun, yang ada di rumahnya Mbak Erna, dan juga mantra-mantranya, dan juga yang ada di dalam tubuhnya Mbak Erna ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hancurkan, jadikan ya Allah, kabulkan doaku untuk Mbak Erna ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, bagi dukun-dukun yang menyerang Mbak Erna,
Bagi dukun-dukun yang menyerang Mbak Erna, ya Allah, dan orang yang menyuruh dukun untuk menyerang Mbak Erna, aku mohon padamu ya Allah agar seluruh ilmu-ilmunya saling berperang satu dengan yang lain dan mengunci pada organ terlemah mereka ya Allah, amin ya rabbal alamin. Dan aku mohon padamu selamatkan mereka, selamatkan dukun-dukun dan orang yang menyerang Mbak Erna ya Allah, dan orang yang menyuruh dukun untuk menyerang Mbak Erna, selamatkan mereka semua ya Allah, agar mereka tidak menyerang Mbak Erna dan tidak menyerang orang lain lagi selamanya ya Allah, amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, aku mohon padamu ya Allah, selamatkan dukun-dukun dan orang yang menyuruh dukun untuk menyerang Mbak Erna ya Allah, amin ya rabbal alamin. Jadikan ya Allah, kabulkan doaku untuk Mbak Erna ya Allah, amin ya rabbal alamin. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, keluarkan seluruh jin, semua jin, ilmu-ilmu pengobatan dan juga amalan yang tidak sesuai dengan sunnah Rasul, dan juga sihir terus santet dan guna-guna, dan juga jin yang dimasukkan untuk tumbal, dan semua jin yang ada dalam tubuhnya Mbak Erna, keluarkan semua ya Allah, amin ya rabbal alamin. Ya Allah, berikanlah kesubuhan pada Mbak Erna ya Allah, amin. Mudah-mudahan dengan subuhnya Mbak Erna bisa meningkatkan iman dan ketakwaan Mbak Erna kepadamu ya Allah, amin, amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar lu. Astagfirullah. Istighfar Mbak Erna ya. Rabbal baroya. Astagfirullah minal khotoya. Udah? Oke. Apa yang dirasakan sekarang Mbak Erna? Lebih ringan. Lebih ringan. Kepala gimana? Kepala, dada, perut gimana? Tulang ekor juga udah nggak terasa. Tulang ekor udah nggak terasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus perutnya masih ada? Masih rada mules ya Pak. Hah? Masih rada mules. Dengan yang tadi enakan mana? Ya, ini sih Enakan tadi sekarang. Tapi Gak masih ada apa-apa. mulus-mulus sedikit. Gitu ya. Baru proses keluar. Insya Allah nggak apa-apa. Jadi ini info untuk pemirsa aja. Bahwa memang ada yang tidak suka terhadap Mbak Erna ini, ya intinya menzolimi lah seperti itu Pak Ustadz ya. Tujuannya untuk membunuh tidak tanggung-tanggung Mbak Erna ya. Mudah-mudahan nih bisa jadi pelajaran untuk kita semua. Pak Ustadz silakan nih masukan dan kesimpulannya untuk Mbak Erna. Mbak Erna ibadahnya diperbaiki, ya. Sholatnya harus lillahi ta'ala. Baca Qur'annya harus lillahi ta'ala, karena Allah, untuk mencari ridha Allah. Jangan baca Quran untuk ini, untuk duniawi, untuk kaya, untuk cantik, untuk macam-macam, jangan. Ya, nanti rezeki itu Allah yang akan mengatur. Insyaallah. Semuanya lillahi ta'ala, jangan ke dukun, jangan ke orang pinter. Kalau saya menyebut dua, jangan ke dukun, jangan ke orang pinter. Orang pinter ini sebenarnya clue. Jangan ke situ, karena kalau sudah melakukan itu kemusyrikan. Jin di dalam tubuh, kalau udah musyrik, kalau meninggal bisa dosanya tidak di apa Ustadz? Tidak diampuni. Tidak akan diampuni. Tidak akan diampuni. Mudah-mudahan Mbak Erna dilindungi oleh Allah Ta'ala ya, amin ya. Perutnya sekarang gimana? udah enak. Enakan, alhamdulillah. Terus itu kerisnya diapain Pak Ustadz? Kerisnya diapain? Buang di kali aja. Oh, kirain Pak. Nggak ada gunanya itu kalau ada ustadz main-main keris tuh, ustadznya itu diragukan dia ya, jangan. Tuh ya, jangan ya Mbak ya. Mintalah kepada Allah, paham ya? Ah, Saya juga nggak pakai keris, nggak pakai air, nggak pakai bunga, nggak pakai daun, nggak pakai peci, nggak pakai saya pukul-pukul, nggak. Mintalah pada Allah. Allah yang maha. Ya, mudah-mudahan bisa dilindungi Allah. amin, amin, Allahumma amin. Pak Ustadz Anu terima kasih. Pak Ustadz Asif Hidayat terima kasih. Mbak Bibi, Mbak Safitri, apalagi nih? Namanya banyak. Terima kasih, sehat selalu ya. Amin. Salam untuk keluarga di rumah. Mbak Erna terima kasih, Mas terima kasih ya. Pemirsa di rumah, tidak ada yang mampu untuk menjaga diri kita selain diri kita sendiri dengan mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim ya.